orang yang hidupnya di penjara saja tidak ada apa-apanya ujiannya dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina. Lebih berat lagi daripada penjara. Penjara paling terkejam mungkin di dunia, paling terkejam di dunia. Mas Adit, gimana kabarnya RMG, rumah makan gratis? Alhamdulillah. Sudah berapa sekarang cabangnya? Tadinya sih banyak sih, tapi ada yang tutup. Berkembang tuh kenapa, yang bikin tumbang tuh kenapa? Kita kan semangat nih bikin cabang lagi di Cilangkap, di Pasar Minggu, di Duren 3, Depok, Bekasi gitu. Itu inisiatifnya Mas Adit apa dari orang sananya ngundang Mas Adit untuk juga diadakan rumah makan gratis gitu? Ya, jadi waktu saya kan ada program keliling kampung. Program keliling kampung kita lihat, waduh kok banyak banget gitu. Kayak membutuhkan di daerah sini gitu. Kayak di Kalibata. Di sampingnya ada apartemen yang mewah, gedung-gedung yang mewah. Tapi di sampingnya lagi juga ada rel kereta api yang dimana dekat-dekat rel kereta api itu banyak saudara kita yang kesusahan, banyak yang membutuhkan. Ada juga di dekat Kali Ciliwung, itu banyak sekali tuh anak-anak kecil saya lihat mainnya di sungai, mainnya di rel-rel kereta api, cari duitnya di jalan. Nah, disitulah saya berinisiatif untuk mau bangun rumah makan gratis di daerah situ, sama di Depok. Nah, tapi kadarullahnya ya berjalannya waktu, kita juga kan dapat uang itu kan dari hasil jualan sama dibantu sama orang-orang baik gitu. Ada yang ngasih beras, ikan, makanya bisa istiqomah. Nah, yang tadinya kita bisa masak secara konsisten 1.300 porsi setiap hari, akhirnya berkurang gitu. Sekarang cuma 800 porsi per hari. Kita kurangin 500 gitu. Nah, jatah yang dikurangin itu cabang yang di Depok sama yang di Bekasi. Iya, 250. Yang masih eksis kan yang di Ciangsana sama yang di Cilangkap ya? Iya, masih terus ya konsisten. Masih. Satu titik ini berapa porsi sehari? Satu titik normalnya 300. Itu makan siang saja? Makan siang saja. Tapi sekarang 200. Iya, kita cuma mampunya masak 200 porsi. Menunya apa saja biasa kalau itu? Ada ikan, sayur? Ikan, ayam, gitu. Sayuran, sambal, lalapan gitu. Wow, makanannya makanan berkualitas ya? Iya. Makan enak ini. Makanan sehat. Bukan makanan sekedar ngisi perut, bukan ya? Iya. Kadang-kadang juga ada buah-buahan juga, ada sayur ya? Iya. Oke, itu dana dari mana? Selain dana pribadi hasil jualan ya, ada juga yang dibantu sama orang. Ya, karena berjalannya waktu ya, tadinya kan konsisten kita 300 per cabang itu kita masak untuk 300 porsi, dan itu pun selalu habis. Masaknya di satu dapur, bukan masing-masing tempat ada dapurnya, enggak? Di Ciangsana dapur sendiri, yang di Cilangkap itu dapur umum. Jadi buat masak yang di Pasar Minggu Kalibata juga. Jadi untuk yang di Jakarta itu kita ngebungkus dari Cilangkap, kita bagikan ke Pasar Minggu, Duren 3, Jakarta. Ada juga mobil keliling. Nah, mobil keliling itu ngebagiin kayak di Cibubur kan banyak tuh yang duduk-duduk di jalan, yang bawa-bawa cangkul. Di jembatan itu tol ya? Iya, dekat jalan tol itu kan. Nah, petugas-petugas itu, nah, itu kita kasih nasi bungkus gratis. Nah, itu masaknya di Cilangkap. Iya. Luar biasa. Oke, kami masih berbincang-bincang dengan Mas Haji Adit Prayoga. Beliau ini cuma lulusan SD, tapi SD katanya sampai kelas 6, cuma ijazah entah kemana ya. Iya, lagi dicari dulu. Lagi dicari, tapi nggak sampai masuk ke pengadilan lah ya. Karena Mas Adit ini kerjanya amal soleh terus ya. Sekarang juga lagi buat pesantren, sekolah ya, bikin sekolah. Masjid sudah rampung ya. Jadi nggak nyangka juga sih, kok bisa selesai gitu. Jadi kan kita kan bangun masjid. Modal nekat aja, bismillah. Itu tanah Mas Adit sendiri beli ya? Beli nabung, terus bangun masjid. Nah,
Dan alhamdulillah atas izin Allah ada aja orang baik bantu ngasih semen, ngasih pasir, ada ngasih besi, ada ngasih uang ke yayasan. Dan alhamdulillah sekarang selesai masjidnya. Banyak anak-anak kecil ngaji setiap hari. Dan itu masjid 24 jam ramai terus. Ramai terus, tidak pernah sepi. Masya Allah. Ramai terus pada ngaji di sana. Ngaji. Jadi kita tuh ada tempat ngaji gratis. Jadi ngumpulin anak-anak kampung. Nah, anak-anak kampung tuh suka nginep. Suka nginep mereka itu di situ. Dibiarkan saja ya? Saya biarin aja, nggak apa-apa. Memang di situ ada tersedia tempat tidur juga. Saya siapin. Makan juga pasti disiapin juga. Makan dong? Juga. Jadi aduh. Masjid yang bisa ada tempat tidurnya tuh kan masjid RMG. Bisa ngajak rombongan, bisa. RMG, rumah makan gratis tuh. Memang kita sediain khusus. Letaknya di seberang Citra Grand ya? Apa di mana seberang letaknya? Lokasi masjid RMG itu di seberang Mall Ciputra Cibubur. Mall Ciputra. Belakang Mitra 10. Di belakang Mitra 10 di situ ya. Bisa buka Google Map, dari situ nggak jauh. Kata mau buat bikin sekolah juga. Iya, jadi ada sisa tanah di samping masjid itu 400 meter. Kita mau bangun sekolah gratis sama pondok pesantren gratis. Gara-gara kemarin itu kan pulang haji kan, pulang hajian, saya ketemu anak yatim. Saya tanya dari usia berapa ditinggal bapaknya. Bapaknya meninggal kecelakaan dari usia dia 2 tahun. Ibunya sakit-sakitan dan dia tidak sekolah. Nah, dia tidak sekolah. Akhirnya disitulah saya terketuk. Ya udah kamu tinggal ikut saya aja mau nggak? Tapi wajib belajar Quran, wajib nurut, belajar agama Islam. Mau, dia mau. Akhirnya tinggal sama saya. Sampai sekarang ada di rumah anaknya. Nah, anak yatim. Nah itu ibunya sakit, nggak bisa nyari duit. Dia nitipin anaknya ke saya. Dari situlah saya berinisiatif untuk membangun sekolah gratis untuk anak yatim, duafa gitu, sekolah Islam. Bismillah. Mudah-mudahan nanti selagi diberi Allah umur ini, dikasih Allah rezeki, banyak sesuatu yang bermanfaat yang kita tinggalkan menjadi amal jariah. Amin. Kan hidup ini kan sementara, Pak Krisna. Ya. Sahabat saya nggak nyangka masih muda banget, lebih muda dari saya usianya. Si Amer, anaknya almarhum Ustaz Kiai Haji Arifin Ilham, meninggal. Gitu. Jadi kan namanya umur kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Jadi kita harus terus semangat membangun sesuatu yang menjadikan kita amal jariah, yang pahalanya terus ngalir. Jadi sesuatu itu nggak cuma manfaatnya itu sesaat, enggak, tapi selama-lamanya. Selagi tempat itu dimanfaatkan untuk kebaikan, kita akan terus mendapat pahala. Nah itu. Dan kita ngajak orang juga, ayo yang mau ikutan silakan, bangun masjid, selesai masjidnya. Nah kemarin itu ada unik juga nih, masjidnya sudah selesai baru mau nyumbang, sudah selesai saya bilang. Tapi kan ada hal yang diperlukan, karpet dan lain-lain kan. Nah itu juga sama. Jadi sistem kita itu waktu itu kan kita bikin open donasi untuk karpet. Karpetnya sudah dibeli, orang baru nyumbang. Kita balikin, enggak kita terima, enggak mau. Oh, tapi kan bisa untuk yang lainnya? Enggak bisa. Jadi akadnya harus sesuai. Oh. Nah, kalau untuk semen ya beli semen, untuk beli ikan, beli karpet ya karpet. Saya balikin nggak mau saya gitu. Kalau misalkan dialokasikan ke yang lain, baru beda lagi akadnya. Beda lagi akadnya. Akadnya beda lagi. Ya sesuai akad ya. Sesuai akad. Dan itu rekeningnya sendiri ya, tidak dipegang oleh Mas Adit ya? Enggak, khusus. Kalau masjid ya masjid, rumah makan gratis ya rumah makan gratis. Kayak gitu. Anaknya Mas Adit sekolah di situ juga? Sekolahnya di tempat lain. Di tempat lain? Nah, sekolah swasta. Oke. Tadi bismillah mudah-mudahan cepat selesai kan pembangunan sekolahnya. Anak saya bisa sekolah di situ gratis. Karena sekolah Islam tuh maaf ya mahal. Mahal banget. Sekolah negeri ya gratis. Mahal pakai banget ya. Mahal banget. Pakai banget mahalnya sekolah Islam. Nah, sekolah negeri itu kan gratis memang. Tapi ya persyaratannya itu agak rumit. Dan kuotanya terbatas. Iya. Dan sekolah itu tidak nambah-nambah. Dari zaman dulu. Misalkan SD 01, SD 02, SD 03, di mana di Depok nih ya kan. Enggak berkembang-kembang gitu kan, enggak nambah-nambah. Jadi kuotanya terbatas. Oke. Nah, mau daftarin anak santri penuh di negeri. Nah, Mas Adi juga ada kemungkinan nanti SD-nya penuh sekolahnya nih. Bagaimana tuh ngatasinnya nanti? Ya bismillah. Kita bikin lagi. Bangun dulu satu sekolah gratis. Oke, sekolah gratis. Guru-gurunya dari mana nanti? Guru-gurunya dari relawan. Dari relawan, dari tentara. Sudah dikomunikasikan itu ya? Sudah saya komunikasikan dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang dari pengajian.
siap ngajar, ada yang siap bantu bahasa Inggris, ada siap bantu belajar ilmu agama yang lain-lainnya, sejarah. Nah, artinya kalau memang kita ikhlas mau beramal soleh, ada aja bantuan ya. alhamdulillah. Kurikulumnya juga udah siap semua. Tapi ya kemarin kan saya beli batu, ngumpulin duit beli batu 1 truk. Iya. Tapi belum dipasang batunya. Iya. Karena semennya belum ada. Semennya nggak ada. Nanti juga ada semen baru bisa dipasang. Sekarang baru pondasi soalnya. ABCD-nya nggak urut ya, langsung C, hanya belum ada ya. Jadi beli batu balas semennya belum ada. Semennya belum ada. Sekarang batu di mana itu? Batu kali. Bukan, batu bata. Batu bata. Kan sudah bangun pondasi. Pondasinya sudah. Nah, lokasinya itu kan di samping masjid persis. Sekolah gratis yang kita bangun ini. Saya beli batu 1 truk. Sudah saya beli batu taruh di samping masjid. Kata tukangnya, "Pak, ini mau dipasang kapan?" "Oh, nanti aja." "Oh, ya udah, oke, Pak." Gitu. Nunggu semennya ada baru dipasang. Nunggu bantuan semen ya. Iya. Nah, Mas Adi tentu hidupnya kan nggak melulu dari sumbangan, dari infak, tapi kan Mas Adi juga mesti berkarya sendiri, mencari uang sendiri. Melalui apa? Maksudnya yang Mas Adi dari karya sendiri? Saya jualan sabun. Jualan sabun. Soalnya Sabun kalau apa? murotal agak sepi. Hah? Saya kan jualan murotal Al-Quran. Oh, murotal. Tapi agak sepi. Jadi beralih ke sabun juga. Murotal bisa denger di radio. Iya. Oh, gitu ya. Oh, jadi sekarang merasa sabun bikin sendiri. Bikin sendiri. Tahu dari mana ilmunya tuh? Itu dibantu oleh PT Indo Sabun. Indo Sabun. PT Indo Sabun Hospita Care. Itu kan saya kan kerja di situ. Saya dapat jabatan di situ, alhamdulillah. Nah, saya bikin produk sendiri juga. Mereknya RMG. RMG Clean. RMG Clean dan RMG Parfum. Oh, jadi gitu. kita jualan sabun Di semua mana ini counternya, di mana itu? Pabriknya ada di Depok. Di Depok. Jadi kalau mau beli langsung ke pabrik apa gimana? Ke masjid bisa, ke RMG bisa. Gitu. Uangnya untuk biaya pendidikan juga ya? 100%. Tadinya buat masjid. Karena masjidnya udah selesai, alhamdulillah. Sekarang untuk biaya pembangunan. Jadi uang dari hasil penjualan sabun itu untuk pendidikan gratis. Bukan untuk Mas Adit ya. Mas Adit itu sudah punya anak 4. Yang pertama namanya Daud, yang kedua namanya Jarona, kemudian yang ketiga Ibrahim, yang keempat Askia. Masya Allah. Siapa yang nurunin seperti Mas Adit nih, seneng apa nggak tahan kalau lihat orang susah tuh nggak tahan, bila saya pengen bantu terus. Yang nurunin siapa? 4-4-nya. 4-4-nya. Anak santri juga sama. Oh. Anak santri itu yang lain itu semangat semua. Semangat ya dalam semangat sedekah. Jadi habis sholat subuh aja suka nawarin, "Abi, nggak program sedekah subuh. Kan kita kan suka bagi-bagi. Saya suka ngajak anak-anak santri itu ke pasar Rebo, ke pasar Minggu. Bagi-bagi nasi uduk, bagi-bagi nasi bungkus, karena di situ tuh banyak yang tidur-tidur di jalan. Nah, saya suka bangunin orang yang tidur di jalan, di bawah jembatan itu kita kasih nasi, suruh sarapan. Habis itu kita suruh sholat. Nah, itu anak santri seneng banget. Sekalian olahraga katanya, pede. Masya Allah. Itu. Kita pernah ngikutin perjalanan Mas Adit ya. Kita berkunjung ke sebuah rumah yang bilik gitu ya, di dalamnya ada kakek-kakek terbaring sakit ya. Oh iya. Kita coba masuk, iya maaf itu ya, ya karena ya nggak ada udara masuk, mungkin juga nggak pernah mandi ya. Jadi aromanya agak-agak kurang sedap juga. Tapi Mas Adit itu bisa masuk, merawat, nyuapin, itu Masya Allah. Nggak semuanya orang bisa itu, kayak seperti itu tuh. Terus nenek-nenek, kakek-kakek yang Mas Adit pernah bantu yang jalannya ngesot-ngesot tuh, apa kabarnya, masih suka ketemu nggak? Masih. Alhamdulillah. Terus kita support, terus kita urus, kita bantu. Masih belum masih belum mapan juga, masih terus. Jadi ada banyak kan. Jadi ada yang sudah meninggal, yang Aki itu Aki Ipin namanya itu. Aki-aki itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Dia hidup sebatang kara ya? Sebatang kara. Jadi yang hidupnya sebatang kara itu kita urus seperti orang tua kita sendiri. Nah, yang anak yatim kita urus tinggal bersama kita. Tapi kalau yang hidupnya sebatang kara enggak bisa tinggal sama kita. Tetap dia tinggal di sana, tapi kita datang ke sana. Kita bawakan makanan, kita gantikan pampasnya. Kan orang yang sakit itu kan nggak bisa pakai pampers, nggak bisa ke kamar mandi, nggak bisa jalan, tengkurap, tiduran aja di tempat tidur. Ada yang kena sakit stroke, kanker, ada yang kena sakit lumpuh. Nah itu.
Nah mereka tuh pakai pampers. Kita bawakan pampers, kita gantiin pampersnya, mandiin kayak gitu, kasih makan, terus itu kita pulang. Nah biasanya nanti datang lagi kayak gitu. Tapi kalau anak yatim tinggal sama kita, tinggal bareng. Iya. Nah, tinggal barengnya di mana tuh? Yang di Cilangkap sama di masjid. Di masjid itu juga ada kamar-kamarnya juga ada. Saya bangun kamar-kamar. Alhamdulillah. Saya pernah lewat jalan Cilangkap Baru namanya. Cilangkap Baru nomor 9A pinggir jalan. Iya, saya lewat sebelah mana sih RMG-nya? Ada pelangnya, ada tulisan besar. Oh, ada tuh. RMG. Mungkin mata saya nggak begitu awas kali ya. Cilangkap Baru nomor 9A. 9A ya. Itu Pinggir kadang-kadang ada orang kaya juga makan di situ, nyala ingin babarengan gitu, ingin bareng-bareng gitu. Iya. Habis makan nyumbang gitu ya. Iya. Ada juga seperti itu ya. Siapa rata-rata yang makan di rumah makan gratis? Yang ngontrak-ngontrak di situ, terus ada juga yang warga kampung, ada juga yang supir angkot, tukang ojek, kayak gitu. Gimana perlakuan Anda terhadap orang yang dia lagi makan? Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak Emang apa-apa. dia belum mampu ya? Dia kan orang. Kita kan ngasih makan orang. Harus dia lagi. Emang dia belum mampu cari makan sendiri ya? Karena konsepnya itu kan rumah makan gratis. Ini kan banyak juga nih saya lihat di media sosial yang ikut-ikutan juga buka rumah makan gratis. Jadi kunci untuk membuka rumah makan gratis itu ya SSI. Apa itu? Sabar, syukur, ikhlas. Sabar, syukur, ikhlas. Iya. Jadi kalau kita sekedar punya uang, kelebihan uang lalu kita bikin, lalu kita tinggalnya, belum tentu itu bisa langgeng ya. Saya harus suruh dia untuk belajar sabar dulu, belajar syukur dan belajar ikhlas. Nah, belajar sabarnya gimana misalnya? Belajar sabar. Banyak orang yang tahu-tahu ketemu yang mau ngambil ayamnya 3. Nanti dia marahin, jangan. Sabar. Oh, dia ngambil 3 gitu. Ada yang nggak kesabaran, ada yang mulutnya ya. Kita kan misalkan masak nggak punya duit, kita masak cuma telur. Pak, ini telur, lauknya cuma telur. Ya elah Pak. Udah gratis pakai dicela. Iya, ya kita harus sabar. Sabar ya. Ya, sabar. Kalau kita ketemu orang tua ya, orang tua itu kan ya kita harus paham lah, tahu lah karakternya orang tua ya. Ya kita yang masih cucunya atau anaknya itu ya harus sabar, ngurusin orang tua ya harus sabar. Jadi kadang-kadang walaupun gratis bukan lalu tanpa komplain, ada aja orang komplainnya udah gratis masih suka ngeluh, ada juga seperti itu ya. Ada. Gitu. Ya kita harus sabar. Kita yang sebagai pengelola ya harus tahu, harus paham, harus ngerti gitu. Semua karakter masyarakat itu kan berbeda-beda. Kita harus paham. Katanya waktu itu pernah kemalingan atau apa itu? Ya walaupun kita dicuri, kita ditodong, dibegal ya. Pernah ya? Pernah. Gitu. Diambil barang kita. Ya gimana mau melawan? Senjatanya gede-gede ya kan. Apa Kita melawan. Di lokasi atau lagi di jalan nih? Di rumah makan gratis, di dalam rumah makan gratis. Diambil semua HP. HP anak-anak santri diambil, dirampok. Ya udah sabar nak, saya bilang. Terus? Ya mau gimana lagi, mau melawan tangan kosong. Melawan golok panjang-panjang, celurit kan orang mabok. Ya udah ambil aja dah. Kalau mengambil. Didoain aja kalau orang lagi gitu ya. Iya, mau gimana coba? Kembali nggak suatu saat? Enggak. Biarin aja, diemin aja, sabar. Ya Allah Karim. Ya Iwan dan Lawan, kita udah denger ya ceritanya ya. Terus banyak ada yang ngesut nggak sekarang? Ini ada juga mau tim kamera tersendiri ya, ada berapa orang nih? Mas siapa namanya? Mas Adam. Mas Adam. Mas Adam dan? Mardian, dia juga buat tim kamera ya. Oke, Mas Adi juga udah diwawancara di Kick Andy, di acara Hitam Putih, Deddy Kobuzer, di acara Jenny Cagur di TV lah sering kali karena memang Mas Adi ini unik ya. Modal sedikit tapi mau buat rumah makan gratis. Lalu mengenai sabun itu, sabunnya baru kualitas kan nih? alhamdulillah udah BPOM semua udah. Nah, kan PT Indo Sabun. Legalnya udah ada ya? Yang bikin kan PT Indo Sabun. PT Indo Sabun ya? Iya, legalnya semuanya. Legalnya udah. Harganya berapa satu sabun tuh? Harganya paling murah. 10 ribuan, 5 ribuan. 10.000 satu itu. 1 liter. Loh, sabun ini sabun cair. 5.000 malah. 5.000. Ini sabun cair. Sabun cair, ada sabun cair macam-macam. Segala jenis, ada sabun cuci piring, sabun deterjen, sabun macam-macam, sabun laundry. Jadi kalau orang membeli sabun ini uangnya itu untuk biaya pendidikan ya?
Untuk pendidikan. Pendidikan, Masya Allah. Dia beli sabun sama seperti dia nyumbang sih. Dia sedekah. Oke, seperti biasa saya akan juga bacakan nomor HP dari Mas Adit, Mas Haji Adit Prayoga. Yaelah. Jadi Mas Adit kemarin hajinya gratis ya? Alhamdulillah. Waduh. Itu tidak disangka-sangka itu rezeki. Orang nunggu haji sampai berpuluh-puluh tahun baru bisa. Adit gratis ya. Oke, ini kita bacakan WA yang masuk. Assalamualaikum Mas Adit, saya senang Mas Adit masih istiqomah di rumah makan gratis. Terus Mas Adit, karena orang Mas Adit adalah manusia langka. Terima kasih Ibu Sri. Kemudian siapa lagi nih? Minta nomor telepon Mas Adit. Oke, saya akan bacakan nomor HP Mas Adit. Silakan dicatat ya. Mas Adit Prayoga, rumah makan gratis atau RMG. Pendidikannya SD, tapi ijazahnya entah kemana. Di Palembang. 0812 sudah 9 sudah, kemudian 1000, kemudian 266. 0812 9 1000 266. Mas Adit ini pernah beli ayam, taruh di motor, terus harus membeli sesuatu lagi di supermarket, di parkir, masuk, begitu keluar ayamnya hilang. Iya. Tapi Allah ganti. Hah? Allah ganti. Allah ganti lebih banyak lagi. Oh, sama ibu-ibu yang melihat itu? Iya. Jadi ibu-ibu ngelihat, kenapa ada apa Mas Adit gitu kali ya? Muna mandir saya di depan tokonya kan. Tanya kenapa? Ada apa Mas itu? Hilang ayam. Hilang ayam saya hilang. Iya. Diganti sama ibu itu, dikasih. Dikasih lebih banyak lagi ya? Hilang 10 dikasih 12. Oh. Beli yang sedang-sedang dikasih yang besar-besar. Sama ibu itu. Tapi dia percaya itu bahwa Mas Adit kehilangan, dia percaya ya? Percaya. Udah pernah datang juga dia ke rumah makan gratis. Oh, jadi itu yang membuat dia juga. Enggak, setelah itu kejadian itu akhirnya dia datang juga ke rumah makan gratis. Masih di Ciang sana ya? Ciang sana. Ciang sana ya? Iya. Pak SBY pernah datang sana juga tuh ya? Pernah datang. Ketawa dia dengar cerita saya di itu. Di radio hasil ini sama di ini di TV kan saya suka cerita juga. Oh gitu. Nah, Mas, kok saya disebut Mas? Pernah Gak juga. apa-apa buat inspirasi sebenarnya. Mas Adit mau masak, udah siap, ayamnya siap, taunya gasnya habis. Habis. Mau beli uang nggak ada ya? Pernah juga. Mau beli gas nggak ada uang. Lagi masak ayam, gasnya habis. Nah itu bingung juga saya tuh. Waduh, duit nggak punya. Kehabisan duit juga tuh. Jadi nggak punya duit buat beli gas. Akhirnya bilang ke istri, nggak punya kata istri. Ngutang di warung. Warungnya nggak mau ngasih juga. Mau ngasih juga. Nah begitu pas pulang dari warung, ada mobil lewat. Tintin ngasih klakson, terus buka kaca. Mas Adit ya? Iya. Wah, saya mau nyumbang gas Mas. Hah? Beneran Pak? Iya, lah ini saya lagi bawa gas nih. Lagi bawa gas nih, mau ngutang malah nggak dikasih. Kapan gasnya besar-besar ya dikasih. Bukan yang 3 kilo itu bukan. Oh, yang besar itu. Yang besar, yang warna biru itu, yang besar itu. Harganya 220 sekarang tuh. Banyak dikasih tuh, yang besar, lebih besar lagi tuh. Nah, tuh pakai mobil ya bawanya. Nah, itu dikasih tuh. Butuhnya cuma 1, Allah kasih 10. Masya Allah. Baik. Hah? Oh, ke komentar dari YouTube ya. Di mana sih komentar di kok nggak ada Mas Andi? Nggak ada kok, coba deh. Dari siapa namanya? Hanifah, mau tanya nggak Hanifah? Ya kita lihat di YouTube apa saja komentarnya. Masih bersama Mas Adit Prayoga, pengelola rumah makan gratis. Sekarang sini udah berapa tahun ya rumah makan gratis ini? Alhamdulillah dari tahun 2016 sampai sekarang. 2016, sekarang 2023. Nggak pernah stop tuh, selalu. Alhamdulillah, jalan terus. Dari Adam, Masya Allah, Tabarakallah. Dari Harun, ada sabun mandi Aditya. Kalau mau beli di mana? Ada di Bintaro nggak? Waduh, Mas Acit juga monitor. Kok ada yang naik sabun tuh di mana tuh? Di masjid belinya.
Di Masjid RMG sama di rumah makan gratis yang di Cilangkap. Oh. Telepon aja deh yang buat siapa tuh tadi Mas Harun nih. Belum ada kalau di Bintaro. Ya, Mas Harun, ini nomor teleponnya dicatat ya. 0812 sudah, kemudian 9 sudah, kemudian 1000, kemudian 266 0812 9 1000 266. Assalamualaikum Mas Adit. Mas Adit, yang Mas Adit amal soleh atau Mas Adit tolong itu rata-rata mereka anak-anak atau ada juga ibu-ibu atau siapa? Umurnya berapa rata-rata yang bisa menikmati amal soleh dari RMG? Itu kan tanpa syarat. Jadi nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua. Oh, siapa aja pokoknya. Kucing pun kita kasih makan, tanaman-tanaman pun kita kasih siram, kasih minum. Masya Allah, kasih hidup. rahmatan lil alamin. Iya, jadi siapapun kita kasih makan, kita kasih minum, siapa saja, tanpa syarat. Siapapun dia, apapun agamanya, kita kasih makan. Gitu. Kita rawat. Ada juga dari agama lain juga ikut makan di sana ya? Iya, pokoknya siapapun yang membutuhkan bantuan, yang dia terkena musibah, yang dia sakit, hidupnya sebatang kara, itu kita urus, kita asuh. Kita urus, kita asuh, kita rawat. Siapapun dia yang kelaparan, kita kasih makan. Dia kehausan, kita kasih minum. Dia kena musibah, gempa. Nah, kemarin tuh ada gempa waktu itu ya. Ada gempa di Cianjur, gempa bumi. Sebulan saya tidur di gempa bumi itu di Cianjur, iya, sama tim saya, sama anak istri saya juga ikut. Saya mau merasakan bagaimana tidur tanpa bangunan rumah, tanpa atap, tidur di tenda, tidur di dalam tenda. Tidur pindah ke masjid, takut juga istri saya ternyata. Ada gempa lagi. Gempanya kenceng banget. Goyang. Pindah ke masjid. Daripada kita tidur di itu ketimpa sama tenda, lebih baik kita ketimpa sama bangunan masjid. Kata istri saya. Oh, benar juga. Benar, kita pindah ke masjid. Tidur di masjid akhirnya sama anak istri sama tim. Gitu. Ya Allah, di Cianjur kita distribusi bantuan kan, gitu kan. Kita buka dapur umum. Jadi waktu pas gempa bumi itu kan listrik padam, padam. Nggak ada yang jualan makanan, banyak yang kelaparan. Akhirnya kita buka lah dapur umum, kita masak sendiri, kita bawa bahan-bahan dari Cilangkap, dari rumah makan gratis, bawa ke sana semua, bawa beras. Yang di sini tutup dulu atau gimana? Tetap jalan ya? Tetap jalan. Kan ada tim yang bantuin, ada relawan yang bantu di sini, kita bawa ke sana juga. Nah, kita bawa tim koki ke Cianjur, kita masak sendiri, kita ngebungkus nasi. Tidak lama kemudian ada teman saya yang punya PS Store, Putra Siregar, dia support. Mas Adit, Bang Adit, Bu, masak berapa porsi? 300 Bang, tambah lagi 1000. Kata Bang Putra, Masya Allah. Kurang kokinya Bang, saya kirim koki terbaik katanya gitu. Kirim lagi koki. Tak, Bang Adit, kurang nggak 1300? Sebenarnya kurang Bang, tambah lagi 2500. Hah? Itu Bang Putra Siregar yang punya PS Store. Masak sekali masak 2500. Kurang nggak? Kalau bisa nambah lagi Bang, nambah lagi 500, 3000. Ya Allah, ini orang kaya banget ini. Ternyata memang orang kaya. Memang orang kaya dia, pengusaha HP, punya toko besar. Ini dicondet kan ada tuh. Dicondet ada tuh, PS Store tuh yang punya HP tuh. Masya Allah. Saya juga kemarin ngomong istri, pokoknya kalau HP rusak harus mau beli HP sama dia, nggak mau sama yang lain. Oh, siapa namanya? Pengusaha Muslim yang Putra Siregar ya. Putra Pengusaha Siregar. Muslim yang bagus, suka sedekah dia. Putra Siregar ya? Iya. Putra Siregar. Waktu hajian juga ketemu juga sama dia. Hajian, umroh, sering ketemu, sering. Iya, sering. Jadi kalau ada banjir nih, ada banjir di Pulau Nusa Indah, saya kan selalu terjun ke lapangan. Ada musibah lagi di Banten, tsunami. Saya datang ke Banten sama tim. Wih, abang ini sering tampil. Masya Allah, sering. Jadi ada banjir di Villa Nusa Indah, saya pasang posko, bikin dapur umum. Sering lihat dia, sering. Jadi hasilnya Playstore-nya juga tambah maju ya? Tambah maju usahanya. Makanya orang yang sedekah itu ndak ada yang miskin. Ndak ada yang ibaratnya tuh Allah telantarkan dia, bikin dia sakit, enggak. Sampai sekarang enggak pernah pakai tongkat, pakai kencot jalannya kan pakai tongkat, enggak. Sehat walafiat. Nah, itu. Orang sedekah itu Masya Allah tuh. Saya kalau bayangin Adit di zaman dulu ya Allah.
Mau makan, mau bayar uang kos aja total 500.000 sebulan ya. Sekarang alhamdulillah ya ada aja bantuan ya. Sampai ke haji, umroh. Katanya waktu itu sempat mau ke Amerika juga, diundang sama siapa tuh yang dari Amerika itu? Itu waktu sebelum COVID itu. Pas itu kan COVID kan nggak jadi. Suruh bikin paspor ya? Iya. Alhamdulillah, tapi kemarin saya dapat haji gratis, umroh gratis. Masya Allah. Iya, karena Mas Adit juga sering menggratiskan orang dalam hal makan, dalam hal penginapan. Jadi Allah balas itu dengan berlipat-lipat ganda. Oke, kita baca dari Mas Amsir Tabrani. Assalamualaikum Mas Adit, kalau mau beli sabun di RMG Duren 3 ada tidak ya? Saya dekat dari situ. Oh, kayaknya nggak ada ya, masih di masjid Mas Adit ya. Di Duren 3 itu ada rumah makan gratis. Ada. Tapi enggak ada dapurnya. Jadi kita enggak ada tempat tinggal untuk di situ. Jadi kita tuh masaknya tuh dari Cilangkap dikirim ke Duren 3, dikirim ke Pasar Minggu kayak gitu. Nah, makanya di situ kita nggak bisa jualan sabun. Jualan sabunnya cuman di Cilangkap, di online. Nah, di online bisa tuh, di online. Kalau di online gimana caranya? Itu nomor WA saya, nanti kan dikirim. Iya nih. Oke. Kalau WA saya 0812 9000 266. Yang mau sabun RMG, yang mau sabun MRG. Karena di Cilangkap sama di Ciangsana, sama di Masjid RMG, Cibubur. Dengan membeli sabun RMG, maka Anda ikut membantu pembangunan sekolah sekarang. Tadinya masjid, ya. Jadi belanja sekalian ini. Sekalian apa? Amal soleh. Dan juga kalau misalkan yang mau ngirimin apa tuh semen, ya kan bisa ke alamat saya. Ya barangkali aja ada yang mau ngasih semen. Semen itu satu saknya itu semennya aja, nggak usah pakai duit, semen aja semen. Barangkali ada juragan semen kan, ada atau pabrik semen yang dengerin kan, barangkali aja ada pabrik semen atau juragan semen. Ini pendengar kita banyak dari Indosemen. Nah, dari Indosemen, masya Allah tuh bagus banget Pak. Masya Allah. Ya Allah Pak Haji, ya Allah. Saya cuma butuh semen aja, semen. Mau pengen banget ngebangun 3 lantai. Kalau ada bangunan 3 lantai, masya Allah tabarakallah, itu sekolah gratis, bukan buat saya nggak sekolah nggak apa-apa. Yang penting anak yatim sekolah. Itu targetnya sekolah sampai SD, SMP, SMA sampai ke mana? Targetnya Mas Adit? Ya cita-cita saya emang dari TK, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah kalau bisa, universitas. Mau saya bangun gratis, nggak apa-apa, saya nggak sekolah. Yang penting anak santri semuanya kuliah, tahu matematika, tahu bahasa Inggris lah, tahu bahasa Arab ya kan. Jangan kayak abinya saya. Saya ini abinya mereka kan. Nah, saya nggak bisa Pak Krisna. Oke. Saya tidak sekolah soalnya. Saya orang bodoh lah. Tapi Bismillah, mudah-mudahan anak-anak santri, anak yatim yang kita urus, yang kita rawat, itu mereka semua sukses. Itu harapan saya. Mas Adit waktu di Palembang pernah kerja di restoran ya? Belum pernah. Dapat bisa pintar masak dari mana? Alhamdulillah belajar sendiri. Iya. Masakan apa yang Mas Adit kuasain? Semua bisa. Masak pindang, bikin rendang, semua bisa alhamdulillah. Dan masakannya enak ya Mas Andi ya? Kita pernah coba tuh. Mas Adit juga pernah coba kita kesana itu ya. Kalau alamat yang di Cilangkap itu Jalan Raya Cilangkap Baru nomor 9A RT 1 RW 1 Cilangkap Jakarta Timur. Nah itu di pinggir jalan kan, itu jalan besar tuh, jalan hidup itu. Iya. Dilalui sama Jaklingko ya? Iya. Lewat Jaklingko. Silakan yang mau main ke sana untuk. Saya tinggal di situ di Cilangkap itu. Di Cilangkap itu. Iya. Oke. Dari Sapri, sabun RMG itu buat apa saja? Terbuat dari apa? Maaf telat nyimak. Sabun RMG itu buat apa saja? Yang bikin kan orang yang punya PT Indosabun. Dan saya bukan orang kimia, jadi tidak tahu terbuat dari apa. Bukan saya yang bikin. Sabunnya buat mandi gitu ya? Sabun macam-macam, untuk cuci piring, cuci baju, mandi, ngepel,
untuk ngepel, untuk bersih-bersih lah, sabun. Jadi kenapa sabun saya mau jualan sabun? Karena wangi. Satu wangi, yang kedua membersihkan dari kotoran-kotoran. Kotoran yang lengket di badan bersih, yang lengket di lantai bersih, yang lengket di mana aja bersih ya kan. Nah, itu. Makanya saya mau jualan sabun. Dan jualan minyak wangi. Lebih pandai, lebih enak kita dekat sama tukang minyak wangi, tukang sabun wangi kan dapat wangi daripada si pandai besi. Oke. Gitu. Dari berkah aja ya. Masih banyak yang menanyakan nomor telepon dari Mas Haji Adit Prayoga. Ini nomornya, silakan dicatat. 0812 kemudian 9 1000 266 0812 kemudian 9 1000 266. Ini ada kisah nyata Pak Krisna. Gimana silakan. Di Instagram, di Facebook dia berteman sama saya, suka nonton video YouTube juga. Jadi ada ibu-ibu, dia itu ngirim donasi ke rekening yayasan rumah makan gratis Rp10.000. Rp10.000, oke. Dia konfirmasi, dia kirim bukti transfernya tuh. Dia tulis pakai ketikan tulisan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit. Ini saya kirim donasi ke rekening yayasan Rp10.000. Oke. Kenapa saya kirim ke rekening yayasannya Rp10.000? Karena saldo saya sudah habis, udah nggak bisa lagi kirim 11.000 aja nggak bisa katanya. Udah habis total. Udah mentok tuh 10.000 sudah ya. Dikasih lihat screenshot m-bankingnya, itu saldonya habis. Nah gitu. Tinggal Rp1.000. Nggak nyampe pula 1.000 tuh, masih ada 900 berapa itu. Akhirnya habis saldonya. Nggak lama kemudian saya belum balas pesan, belum saya baca itu WA-nya dia begitu. Nah 5 menit kemudian suaminya nelpon, suaminya ibu ini nelpon. Assalamualaikum, Ma, kata. Waalaikumsalam. Iya Pi, Mama transfer papa ya? Enggak Pi. Nah ini siapa yang transfer? Banyak katanya gitu. Ada orang transfer suaminya 50 juta. Dan ini demi Allah, ini kisah nyata. Masya Allah. Dan saya pun tahu dari ibu itu. Karena saya nggak balas-balas pesan di WA, di telepon kan sama dia kan. Dia cerita ke saya, curhat. Dan ini demi Allah, ini kisah nyata. Dari mana itu uang? Ternyata ada kerjaan suaminya kayak klien gitu kan, bisnis lah itu. Nah, nggak dibayar-bayar. Setelah dia transfer, istrinya transfer sedekah dengan ikhlas ke yayasan rumah makan gratis. Walaupun cuma 10.000. Cuma Rp10.000. Tapi maksimal. Suaminya ada sangkutan dibayar 50 juta. Dan ini demi Allah kisah nyata. Ibu itu langsung merinding, dia langsung demi Allah nih Mas Adit. Tidak nyampe 5 menit katanya. Pesan saya aja belum dibales, pesan WA-nya oleh Mas Adit katanya. Akhirnya dia telepon saya langsung. Tidak lama kemudian dia transfer lagi untuk yayasan. Saya tuh demi Allah tidak pegang uang, tidak pegang rekening. Yang pegang itu kan bendahara. Saya kan bukan orang yang ngerti yayasan, organisasi, tidak ngerti saya nih. Demi Allah, walaupun saya pendiri rumah makan gratis, sampai sekarang saya nggak ngerti. Soalnya suruh tanda tangan terus. Harus ngeluarin uang yayasan itu kan tanda tangan. Saya suruhlah bapak mertua saya, papa aja Pak jadi ketua yayasan, saya bilang gitu. Saya cuma pendiri aja. Jadi istri saya kan ngerti itu, dia sekolahan kan, orangnya sekolahan. Nah, jadi bapak mertua saya ketua yayasan. Kakak ipar saya yang jadi ininya, sekretarisnya. Ada orang pintar satu lagi yang kepercayaan kita di rumah makan kita, jadi bendaharanya. Gitu. Jadi bukan saya cuma pendiri. Jabatan saya apa di masjid, apa di rumah makan gratis? Marbot. Jadi saya di masjid itu saya pendiri masjid, pendiri masjid RMG, tapi jabatan saya di masjid itu marbot. Jadi ketua DKM bukan, kiai apa di situ bukan. Saya bukan kiainya, bukan. Saya marbot. Marbot, tahu nggak marbot? Marbot itu bagian azan sama bersih-bersih toilet, bersih-bersih toilet, nyapu-nyapu. Nah itu kerjaan saya itu. Kalau di masjid. Setiap kali saya ke masjid itu bersih-bersih. Apa yang perlu diperbaiki, saya perbaiki. Lampu mati, saya beli lampu, saya perbaiki lampunya. Nah gitu. Jadi kita tidak butuh jabatan, tidak butuh ini. Pangkat. Keren. Waduh, gimana kalau Mas Adi jadi presiden, wakil presiden Indonesia? Masya Allah. Tadi Mas Adi katanya emang nggak suka jabatan ya.
Yang penting Tidak apa-apa Pak, kita tidak dimuliakan di dunia ini. Orang mau hinakan saya atau apa, tidak apa-apa, sabar. Lillahi ta'ala, ikhlas, ya kan. Yang penting sudah ada bukti-buktinya seperti Uwais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di langit. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Maka kita konsisten aja, istiqomah aja, semangat. Selamat beramal soleh. Gitu. Semangat terus we. Oke, baik, saya akan bacakan lagi WA berikutnya dari Ibu Nurlis Sofi dari Sukabumi. Mas Adit mau minta tolong sama Mas Haji Adit ini. Mas Haji Adit bikin rumah makan gratis dong di daerah Sukabumi. Syukron. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dapat lahan di situ kan. Iya, dapat lahan pinggir jalan ya kan. Atau Bismillah. Ibu mau mempelopori, silakan kontak Mas Adit ya di 0812 9 1266. Mas Adit kalau belanja makanan gratis di mana? Di pasar. Di pasar. Iya. Kadang di pasar Munjul, kadang di pasar Kramajati. Nah, belanjanya nggak gratis ya? Beli, belanja. Belanjanya ini ya, tetap pakai uang. Iya. Oke. Kelihatannya sudah dijawab semuanya kecuali ini yang pada minta nomor telepon Mas Adit ya, padahal tadi udah disebutin ya. Oke, saya sebutin lagi terakhir nih karena waktu sudah dibatasi. Sebentar lagi kita masuk waktu zuhur. Nomor Mas Adit, Mas Haji Adit Prayoga adalah ini pendiri Rumah Makan Gratis atau RMG. Nomornya 0812 sudah. Kemudian 9 sudah. Kemudian 1000, kemudian 266, 0812 9, kemudian 1000 266. Adit Prayoga. Mas Adit, bapak ibu masih ada nggak sih? Bapak saya udah meninggal. Ibu masih ada. Ibu masih ada. Jadi sekarang ngerawat ibu aja ya. Iya. Tapi ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, ini udah terakhir kali ada pesan-pesan barangkali yang mau disampaikan terakhir, Mas Adin, silakan. Ya. Pesan-pesan dari saya, mudah-mudahan kita semua ya. Ini pesan sekaligus doa ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Amin. Karena kita sudah memasuki kehidupan di akhir zaman ini, banyak sekali ujian-ujian kita harus betul-betul sabar. Insya Allah, apapun ujian yang kita hadapi, seberat apapun itu, insya Allah, jika kita sabar, malaikat tidak akan pernah melewatkan satupun dari kesabaran yang kita sabarkan itu. Satupun tidak akan pernah terlewat. Itu semuanya berbuah pahala. Kita juga harus banyak bersyukur. Seberat apapun ujian kita, masih berat, lebih berat lagi ujian saudara kita yang ada di Palestina. Betul. Ini syalnya sampai saya pakai nih. Ini saya pakai syal Palestina. Palestina itu astagfirullahaladzim, dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina, lebih berat lagi daripada penjara. Penjara paling terkejam mungkin di dunia, paling terkejam di dunia. Saudara kita di Palestina, tidak salah ditembak. Mereka tidak salah dijajah. Mereka tidak salah dibunuh, disakiti. Rumah sakit pun dihancurkan. Rumah sakit loh. Astagfirullahaladzim. Jadi kita yang bisa bantu harta, kita bantu harta. Kita yang bisa bantu doa, kita bantu doa. Kita yang tidak bisa bantu apa-apa, udah. Setidaknya jangan nyinyir. Kalau kita tidak bisa melakukan suatu kebaikan yang bisa membuat saudara kita bahagia, kita tidak boleh membuat saudara kita bersedih. Nah, kita tidak bantu, udah tidak bantu. Tapi kita beli produk-produknya Zionis. Astagfirullahaladzim. Produknya Zionis. Dia dapat untung dikirim ke sana. Dibeli sama bom lagi. Makin banyak korban-korban berjatuhan. Mayat di pinggir-pinggir jalan. Bayangin coba, kalau di Indonesia, satu mayat aja tidak dikubur. Selama seminggu didiamkan begitu aja. Baunya mungkin sudah sampai ke Cilangkap, sudah nyampe kemana-mana. Ini ribuan.
Bukan 100-an, puluhan, enggak, didiamkan begitu aja. Kita mau bantu kuburin, tahu-tahu ada yang nembak kita, terus kena lah badan kita, pundak kita belakang, kita pula jadi mayat. Nah itu kejam, betul-betul kejam. Jadi sampai kapan ini berakhir? Sampai kita betul-betul berhenti beli produk mereka, betul-betul kita terus mendoakan mereka, betul-betul kita terus support dan dukung Palestina sampai merdeka, insya Allah. Amin. Maka kejahatan itu akan berhenti. Bismillah. Baik, terima kasih Mas Adit Prayoga atas kunjungannya ke Rasil. Ini rumah pertamanya Mas Adit ini. Ini Rasil kan ada open donasi untuk Palestina. Iya. Nah, nggak usah jauh-jauh. Ngapain jauh-jauh? Ke sini aja. Kalau kita mau bantu ini Palestina. Ke AWG bisa, ke Mercy bisa. Ke Mercy, iya. Mercy. Bahkan Rasil ini punya rumah sakit loh. Iya. Ownernya sini. Masya Allah. Iya, Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Rumah sakit di Gaza. Itu banyak dari pendengar Rasil tuh, kontribusinya ke sana. Kontribusi, iya makanya Masya Allah. Kita umumkan terus di sini ya. Oke, baik, terima kasih Mas Adit Prayoga. Mudah-mudahan rumah makan gratisnya terus berkembang, terus bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Untuk umat ya. Baik, saya Muhammad Krishna Purwana, juga dari krunya Mas Adit, kemudian juga Hanifah dari Ifrija, kemudian juga Angkatan Laut Algi Faruroji, Onisa Putra, semuanya lah mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.